Di pagi memang agak sedikit melemah nih rupiahnya ya. Walaupun belum sempat tembus lagi 18.000, tekanan kah yang apa sampai saat ini disinyalir ya kan oleh market, apa karena memang sakit terkait dengan dependensi tersebut, pasti nanti market akan apa namanya sangat kaget sekali dan sangat kecewa kalau memang itu terjadi intervensi politik gitu. Air kan banyak di mana-mana. Usai mundur ya Periwarjio dari kursi Gubernur Bank Indonesia, pasar kini menanti arahan baru kebijakan moneter. Mampukah Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah dan juga kepercayaan investor di tengah gejolak ekonomi global? Kami akan membahasnya secara mendalam bersama dengan Edwin Sebayang. Pak Edwin, terima kasih atas waktu Anda di Nusantara Economic Update. Pak Edwin, ini kalau kita lihat mundurnya dari Periwarjio tentu saja ini menjadi perhatian para pelaku pasar begitu. Dari perspektif investor sendiri, seberapa besar transisi kepemimpinan Bank Indonesia ini mempengaruhi sentimen pasar? Ya, jadi kalau misal kita bicara pengunduran diri Pak Peri ini memang sangat tiba-tiba sekali ya, walaupun beliau sendiri kan sudah kurang lebih 7 tahun ya. Nah, kalau terkait dengan market, memang ini lebih mengarah kepada currency market dan kepada bond marketnya ya. Kalau kita lihat tadi pagi, memang agak sedikit melemah nih rupiahnya ya. Walaupun belum sempat tembus lagi 18.000, dan kita sedang memantau juga nih yield obligasi untuk 10 tahunan ya, apakah mereka akan balik lagi 7,5 atau apa namanya bisa tetap di level 7,35 ini, Mbak Safira. Jadi Oke, itu yang kita pantau sekarang. baik. Pak Edwin, kalau misalkan kita lihat saat ini apakah investor ini lebih mencermati sosok pemimpin baru Ibu Desri Damayanti atau memang terkait arah kebijakannya? Ya, jadi kita mau melihat ini kan masih PLT ya. Ya. Nah, kita mau lihat nanti bagaimana proses daripada pemilihan apa namanya gubernur BI itu kan melalui DPR kan, karena ini sebetulnya kan apa sih alasan apa namanya mundur Pak Peri kan juga belum tahu market kan, apakah karena memang ada tekanan kah yang apa sampai saat ini disinyalir ya kan oleh market, apa karena memang sakit atau memang reasonnya apa gitu, itu belum terjawab ya. Nah, jadi karena memang belum terjawab ya, jadi kita berkaitan dengan independensi bank sentral lagi gitu ya. Nah, kalau memang nanti bisa terjawab dan memang nanti pemimpin gubernur BI yang baru itu nanti berpengalaman, kita lihat track recordnya ya kan. Lalu juga nanti bagaimana komunikasi apa namanya DPR dan juga bank sentral terhadap market. Nah, itu yang akan bisa memulihkan kepercayaan pasar. Kalau enggak nanti bisa terjadi bisa terjadi seperti di Turki maupun di Argentina, Mbak. Seperti itu kita khawatirkan. Baik, meskipun Desri Damayanti ini ditunjuk baru sebagai PLT begitu ya, apakah penunjukan ini sudah memberikan sinyal dari kepastian bagi pasar, Pak Edwin, menurut Anda? Belum, karena yang kita butuhkan itu adalah real gubernur, real pengangkatannya ya. Jadi itu yang kita butuhkan. Nah, selama masa-masa belum terjadi penunjukan gubernur BI yang real, yang memang asli ya. Jadi market memang masih sangat volatile, Mbak. Walaupun kita lihat apa namanya Bu Destri ini cukup berpengalaman dan track recordnya bagus. Tapi yang kita butuhkan adalah itu tadi, apa namanya, formal gubernur BI itu siapa sebetulnya nantinya. Berapa sih persentase menurut Anda kalau Bu Desri ini akan jadi gubernur Bank Indonesia begitu? Biasanya kan kalau jadi BLT biasanya langsung naik jadi gubernur. Menurut Anda gimana? Apa yang ditunggu-tunggu investor selain memang yang ditunggu kepastiannya dari siapa yang akan menduduki posisi gubernur Bank Indonesia? Ya, karena yang beredar di market itu bukan nama Bu Destri, Mbak Oh, Safira gitu ya. Nah, jadi itu yang kita tunggu gitu kan, karena ini apakah memang kalau Bu Destri yang jadi itu sedikit banyak nanti akan membantu stabilitas daripada rupiah, stabilitas daripada yield obligasi lagi nanti. Tapi kalau nama lain yang memang market selama ini yang saat ini sedang rumorkan itu akan bisa berbalik arah, Mbak. Nah, itu yang kita sekarang tunggu sebetulnya. baik. Siapa Pak Edwin yang Anda dengar nama-nama yang akan menduduki? Boleh di-share ke kita Pak Edwin? Waduh, itu apa namanya agak sedikit sensitif ya, Mhm. tapi dari lingkungan dalam juga sih sebetulnya ya, yang dirinya paling kanan tadi, Mbak, pakai batik, Mbak. Baik, ini terima kasih spill-spill ya. Tapi kalau misalkan kita melihat begitu ya dari masa transisi,
Bagaimana sih sebenarnya agar independensi dari Bank Indonesia ini tetap dipercaya oleh pasar? Itu sebetulnya yang menjadi yang kita tunggu Mhm, karena apa namanya kan belum ada penjelasan sampai sekarang nih ya. kenapa Pak Peri mengundurkan diri kan, dan pengunduran diri ini kan memang agak sedikit tiba-tiba dan memang tidak jamak karena dalam pemilihan yang sebelum-sebelumnya kan memang itu terjadi dulu pemilihan, ada fit and proper dulu ke DPR, baru nanti DPR akan melakukan pemilihan seperti itu. Nah itu kan cara-cara yang memang diinginkan oleh pasar. Nah sudden resign ini yang jadi pertanyaan, kenapa gitu? Apakah memang karena sakit kah? Apa karena ada tekanan politik kah? Atau apa? Nah ini yang belum, dan ini yang sebetulnya diminta oleh pasar. Jawabannya apa sebetulnya, Mbak? Tapi kan belum ada kelihatan dari konferensi yang baru saja dilakukan gitu loh. Apa resikonya Pak Edwin jika pasar melihat ada intervensi terhadap Bank Indonesia? Ya, yang jadi pertanyaan pasti adalah terkait dengan independensi tersebut. Pasti nanti market akan sangat kaget sekali dan sangat kecewa kalau memang itu terjadi intervensi politik gitu. Apalagi nanti yang menggantikan nanti ya yang selama ini dikhawatirkan oleh market itu makin membuat mungkin kejadian seperti di Argentina maupun di Turki nanti bisa kejadian, Mbak. Baik, Pak Edwin tadi kan yang Anda bilang kan memang kalau pemilihan Gubernur Bank Indonesia ada proses yang panjang begitu ya, ada fit and Ya. proper, lalu juga kita serahkan ke keputusan dari DPR RI. Apakah ini akan memakan waktu yang cukup panjang sehingga memang nantinya ini juga akan mempengaruhi seperti apa nih kebijakan dari Bank Indonesia itu sendiri dengan ditunggunya atau diresmikannya Gubernur Bank Indonesia yang baru? Ya, yang terpenting buat market adalah bagaimana mereka pemerintah ini atau bank sentral ini bisa mengkomunikasikan pertama apa alasan pengunduran diri, kedua nanti prosesnya, ya kan, ketiga nanti siapa nanti yang bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan di Bank Indonesia tersebut. Nah itu yang ditunggu oleh market sebetulnya, Mbak. Baik, Pak Edwin, sebayang dialog kita semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana Pak Edwin, tetaplah bersama kami. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Air kan banyak di mana-mana. Kok